Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada banyak perkataan para ahli bahasa terkemuka dan para ulama dalam menyebutkan definisi tempat. Berikut ini kita kutip sebagian di antaranya. 1. Ahli bahasa terkemuka atau al-lughawi Abul Qasim Al-Husain Ibn Muhammad yang dikenal dengan sebutan Ar-Raghib Al-Asbahani, wafat tahun 502 Hijriyah, berkata, Al-makanu 'inda ahli al-lughati al-mawdi' al-hawi lisyai'. Tempat menurut ahli bahasa adalah ruang yang meliputi bagi sesuatu. 2. Al-lughawi atau seorang ahli bahasa terkemuka Majduddin Muhammad ibn Ya'qub Al-Fayruz Abadi, penulis kitab Al-Qamus, wafat tahun 817 Hijriyah, menuliskan al-makanu al-mawdi'u, tempat adalah ruang. Kemudian Al-Allamah Kamaluddin Ahmad ibn Hasan Al-Bayyadi Al-Hanafi, wafat tahun 1098 Hijriyah, berkata, Al-makanu huwal faragul ladzi yashghaluhul jismu. Tempat adalah ruang yang dipenuhi oleh benda. Kemudian Syekh Yusuf Ibn Sa'id As-Shafati Al-Maliki, wafat tahun 1193 Hijriyah, menuliskan, qala ahlus sunnati al-makanu huwal faragul ladzi yahullu fihi al-jismu. Ahlus sunnah berkata, tempat adalah ruang kosong yang menyatu atau berada di dalamnya suatu benda. Ulama lainnya, Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Lughawi, seorang ahli bahasa terkemuka, yaitu As-Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi, dalam kitab Tajul Arus mengatakan, Al-makanu al-mawdi'u al-hawi lisyai'. Tempat adalah ruang yang meliputi bagi sesuatu. Kemudian Syekh Salamah Al-Qudai Al-A'zumi Asy-Syafi'i, wafat tahun 1376 Hijriyah, menuliskan, Al-makanu huwal mawdi'u alladhi yakunu fihi al-jawharu ala qadrihi wal jihatu hiya dzalikal makan. Tempat adalah ruang yang ada di dalamnya suatu benda yang mencukupinya, yang berada di ruang tersebut, dan arah adalah tempat tersebut. Kemudian ulama besar lainnya, Al-Muhaddis Al-Faqih Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Harari, yang dikenal dengan sebutan Al-Habashi, wafat tahun 1429 Hijriyah, berkata, Al-makanu huwa ma ya'khudhuhul hajmu minal faragh. Tempat adalah ruangan yang diambil oleh suatu benda. Artinya, ruangan yang kosong itu adalah tempat yang berada di dalamnya suatu benda. Pernyataan yang kita kutip di atas ini adalah ketetapan dari para ahli bahasa dalam definisi tempat. Ini sebagai dalil bahwa Rasulullah dan para sahabatnya berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak bertempat di arsy, tidak pula bertempat di langit. Sesungguhnya Al-Quran turun dengan bahasa Arab, sebagaimana firman Allah, bilisanin arabiyyin mubin. Dan Rasulullah adalah seorang Arab yang sangat tahu seluk-beluk penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Dengan demikian jelas, kaum musyabbihah mujassimah, mereka yang berpegang teguh dengan teks-teks zahir ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat yang seakan menyebutkan bahwa Allah memiliki tempat, sesungguhnya mereka adalah kaum yang sesat. Oleh karena teks-teks mutasyabihat itu tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Demikian disepakati oleh para ulama kita dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf. Oleh karena itu, maka para ulama kita semua mereka berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, karena Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Inilah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah, dan ijma' para ulama kita, seperti juga telah ditetapkan oleh pakar bahasa yang diantaranya telah kita sebutkan itu tadi. Setelah penjelasan ini menjadi jelas bagi kita semua bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak berada di tempat atas, tidak berada di tempat bawah, karena bila Allah bertempat maka berarti Allah diliputi oleh ruang, dan bila demikian maka berarti Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran, padahal jelas yang demikian itu adalah sifat benda. Allah Maha Suci daripada sifat tersebut. Mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat makhluknya. Dengan demikian telah tetap kebenaran akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menetapkan bahwa Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Adapun
Adapun sebagian orang Mujassimah di masa sekarang, yaitu mereka kaum Wahhabiyah yang menetapkan tempat bagi Allah, maka itu adalah keyakinan yang rusak. Kadang mereka mengatakan untuk mengelabui orang-orang awam, mengatakan Allah ada di arah dari luar alam ini. Mereka menetapkan dengan kata-kata tersebut seakan-akan bahwa Allah ada tanpa tempat, tetapi mereka menetapkan arah baginya. Atau sebagian mereka mengatakan Allah di atas arsy dan di atas arsy tidak ada tempat. Ini adalah keyakinan sesat dan merusak. Ketika menetapkan berada di atas arsy, itu berarti menetapkan tempat baginya. Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak membutuhkan kepada arsy. Allah yang menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat, tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut.